Seorang ayah seharusnya menjadi pelindung bagi anak perempuannya. Namun bagaimana jadinya jika seorang ayah dengan tega mengurung putrinya selama 20 tahun, bahkan dengan sengaja menggenjotnya? Seperti apa kisahnya? Check it bro. Dad, what are you doing? Dad! Girl in the Basement Lifetime merupakan film yang diambil dari kisah nyata dari sebuah kasus kriminal yang terjadi di Austria pada tahun 2008 lalu tentang penyekapan dan pelecehan seksual yang dilakukan seorang ayah terhadap putrinya sendiri. Di awal film, kita akan diperkenalkan seorang gadis cantik yang bernama Sarah, yang sedang makan malam bersama kakak dan kedua orang tuanya. Dan diceritakan kalau Sarah ini memiliki karakter yang agak nakal, berbeda dengan kakaknya yang bernama Ami yang memiliki karakter sangat penurut kepada orang tuanya. Di sini pun terlihat Sarah meminta izin kepada sang ayah yang bernama Don untuk pergi ke pesta bersama teman-temannya. Namun, Don melarangnya dan menyuruh Sarah untuk tetap di rumah. Sarah yang kesal karena tidak diizinkan pergi oleh Don, Sarah pun pergi ke kamarnya. Akan tetapi, secara diam-diam Sarah pergi keluar lewat jendela kamarnya dan pergi meninggalkan rumah bersama pacarnya yang bernama Chris yang saat itu menunggunya di luar. Lalu beberapa saat kemudian, sang ibu yang khawatir dengan Sarah terlihat mendatangi kamarnya Sarah untuk melihat keadaannya. Namun setelah beberapa kali mengetuk pintu kamarnya dan tidak ada jawaban, Don pun akhirnya datang dan membuka kamar Sarah dengan kunci cadangan. Don yang mengetahui Sarah telah kabur, Don pun seketika murka atas kelakuan anaknya tersebut. Sementara itu, Sarah dan pacarnya itu terlihat sedang menikmati pesta bersama teman-temannya. Chris pun mengajak Sarah ke suatu tempat untuk diajak mantap-mantap. Dan tanpa mereka sadari, malam pun sudah berganti dengan pagi. Di keesokan harinya, Don pun mempergoki Sarah pulang diantar menggunakan motor oleh Chris lewat pintu belakang rumahnya. Don pun memarahi Sarah karena telah berani kabur, namun bukannya meminta maaf, Sarah yang sudah tertangkap basah oleh ayahnya itu justru mengatakan kalau dirinya akan pergi meninggalkan rumah setelah ia berusia 18 tahun, yang kebetulan tinggal beberapa bulan lagi. Dan karena hal itulah, Don pun menghukum Sarah dilarang keluar rumah selama seminggu. Don pun pergi ke ruang bawah tanah dan teringat sebuah ruangan rahasia yang berada di situ. Sekaligus terpikir untuk melakukan sesuatu terhadap Sarah. Singkat cerita, film pun berlanjut ke 3 bulan setelah itu, di mana Sarah yang kini lulus sekolah terlihat sedang berbicara dengan Chris melalui telepon. Mereka membicarakan rencananya keduanya yang akan pergi ke Florida. Dan di waktu yang bersamaan, ibunya pun datang untuk berpamitan jika ia akan pergi keluar. Dan tak lama setelah ibunya pergi, Don pun meminta Sarah untuk membantunya memindahkan sebuah box ke ruang bawah tanah. Sarah yang awalnya tidak curiga sedikit pun langsung membantu ayahnya sekaligus meminta izin ke Don untuk diperbolehkan keluar pada malam nanti. Namun sesampainya di sana, ia pun dibuat heran karena mendengar sang ayah tiba-tiba mengizinkannya untuk pergi. Dan Sarah pun dibuat tambah heran ketika ia mengetahui adanya ruangan rahasia di dalam ruang tanah bawah tersebut. Akan tetapi, di saat Sarah menanyakan tentang fungsi ruangan rahasia ini ke Don, Don pun mengatakan jika ruangan rahasia itu dibangun hanya untuk melindungi pemilik sebelumnya dari serangan bom. Kemudian, setelah mereka berdua masuk ke ruangan tersebut, Don pun tiba-tiba keluar dan mengunci Sarah di dalam. Sarah yang terlihat panik dan kebingungan pun lalu berteriak dan memanggil Don. Dad! Namun Don terlihat hanya diam sambil menutup pintu rahasia itu dengan rak buku. Lalu, di saat Don akan pergi, ia mendengar suara teriakan Sarah dari saluran ventilasi, sehingga dengan cepat ia pun menutupnya dengan sebuah kain. Lalu di malam harinya, terlihat ibunya Sarah yang sangat khawatir karena Sarah belum juga pulang. Kami pun menenangkan ibunya dengan mengatakan kalau mungkin Sarah sedang pergi dan menginap di salah satu temannya saja. Sementara di ruangan bawah tanah, Sarah sedang membuka box yang ia bawa tadi, yang ternyata isinya merupakan perlengkapan sehari-hari Sarah. Lalu beberapa hari kemudian, Don menemui Sarah di ruang bawah tanah.
Sarah yang melihat Don datang pun seketika langsung mencoba kabur tepat ketika Don masuk. Namun sayang usahanya itu gagal karena ada pintu kedua yang masih terkunci. Lalu Sarah pun kembali memohon ke Don agar dirinya dibebaskan. Akan tetapi, Don yang marah melihat Sarah akan kabur malah menampar Sarah saat itu juga. Di hari berikutnya, sang ibu melaporkan atas hilangnya Sarah ke polisi. Akan tetapi, Don yang saat itu tiba-tiba datang pun mengatakan ke polisi tersebut kalau Sarah mungkin saja sengaja pergi sesuai dengan ucapannya pada waktu dulu. Lalu polisi yang merasa cukup atas keterangan Don terlihat langsung pergi dan sekaligus berjanji akan menghubungi mereka kembali jika ada perkembangan. Sudah beberapa hari Sarah terkurung dan meminta tolong, namun usahanya gagal mengingat ruangan tersebut kedap suara. Kini Sarah pun terlihat frustasi dan mulai putus asa. Di tempat lain terlihat Chris datang ke rumah Sarah untuk menemuinya. Namun Don berdalih dan mengatakan kalau Sarah pergi ke Florida bersama temannya yang bernama Steve. Chris yang percaya begitu saja dengan perkataan Don, akhirnya mengira kalau Sarah telah mengkhianatinya. Ia pun tampak kecewa lalu pergi begitu saja. Kemudian tepat di hari ulang tahun Sarah yang ke-18, Don pun menemui Sarah sembari membawakan kue ulang tahun untuknya. Tak lupa ia pun memberikan kado yang berupa sehelai gaun yang berwarna merah. Don pun menyuruh Sarah untuk memakai gaun tersebut. Lalu setelah itu Don pun kembali menggenjot Sarah dengan paksa untuk kesekian kalinya. Suatu hari saat Sarah membuka tutup sarden, ia berencana membuat pisau dari itu. Keesokan harinya, saat Don membuka pintu, Sarah berusaha melukai Don dengan pisau yang dibuatnya tadi. Namun karena tenaganya yang lemah, Don pun menangkisnya dan akhirnya Sarah pun dihajar habis-habisan oleh Don saat itu. 1 tahun berlalu, dan saat ini Sarah sedang mengandung anak pertamanya dari Don. Di saat bersih-bersih, tiba-tiba perutnya terasa sakit, serasa ada yang keluar dari rahimnya. Lantas, ia pun membaca buku tentang cara melahirkan anak dan akhirnya melakukan semuanya sendiri. Dan anaknya dilahirkan dengan selamat. Terlihat senyum Sarah yang begitu tulus ketika melihat bayinya itu, dan ia memberikan nama Mary kepada anaknya. Keesokan harinya, Don datang dan melihat Sarah yang memiliki bayi berpikir bahwa hal itu akan menjadi Sarah yang lebih baik. Lalu Sarah mendekati meja Don dan mengambil sebuah pisau berniat untuk menghabisi Don saat itu juga. Namun, Sarah berubah pikiran dan melepaskan pisau tersebut. 4 tahun berlalu, terlihat sang ibu dilanda kesedihan karena telah kehilangan Sarah. Di sisi lain, terlihat Sarah yang sudah terbiasa menjadi istri Don yang saat ini sedang mengandung anaknya yang kedua. Keserunuh dewa, anjing. Berkat rajinnya si Don mengenjotnya. Tahun pun terus berlalu. Sambil mengurus kedua anaknya, Sarah juga sedang mengandung anak ketiganya. Cek aing geng, keserunuh dewa. Sarah selalu berupaya meminta ke Don agar anaknya dibawa keluar supaya mereka bisa melihat dunia luar. Namun, Don terus menolaknya karena hal itu bisa membahayakan dirinya. Suatu hari, sang ibu mulai curiga kepada Don yang tak pernah khawatir atas kepergian anaknya selama bertahun-tahun. Apalagi saat Don menolak permintaannya mencari detektif khusus. Don justru menyuruh istrinya untuk berfokus saja kepada Amy. Suatu hari, penyakit asma Mary kambuh dan Sarah menyuruh Don membawa Mary ke rumah sakit, namun Don menolaknya. Dan singkat cerita, di suatu hari Chris datang menemui Amy menanyakan hubungan Sarah dan Steve, pria yang diceritakan oleh Don pada waktu dulu. Namun, Amy kebingungan dengan cerita itu dan mengaku tidak mengenal Steve. Bahkan, Amy mengatakan kalau Sarah telah hilang secara misterius karena tidak ada kabar sama sekali. Malam harinya, karena pengakuan Chris tadi, Don pun terlibat pertengkaran hebat dengan Amy dan istrinya. Sampai akhirnya, ia pergi dan tak sengaja meninggalkan kunci ruangan rahasia yang langsung saja diambil oleh Amy. Kemudian, Amy pergi ke ruang bawah tanah dan hampir saja Amy membuka pintu rahasia. Tiba-tiba Don datang menghampirinya dan meminta kembali kuncinya sembari memarahi Amy. Dan tahun pun terus berganti. Sarah kini memiliki seorang bayi ketiganya. Lagi-lagi Sarah meminta Don untuk membawa bayinya pergi ke atas agar memiliki kehidupan yang layak. Namun Don menolak.
tapi di situ terlihat Sarah mengiming-imingi Don dengan mengatakan ia akan sering bercocok tanam dengannya. Anjing, mantap. Don yang mendengar hal itu pun langsung menyetujuinya. Bacot. Pagi harinya, Don meletakkan bayinya di depan rumah. Reni yang menemukannya pun terlihat lega karena mendapat surat yang mengabarkan bahwa Sarah baik-baik saja. Tanpa ia sadari, ada satu surat kecil yang tertinggal. Sayangnya, surat permintaan pertolongan yang diselipkan Sarah itu justru malah terbaca oleh Don. Dan sekarang 14 tahun berlalu. Kini Sarah tengah mengandung anak yang keempat, sembari mengasuh kedua anaknya yang sudah remaja. Saat itu pula Don menyadari kecantikan Mary. Hal itu tentu membuat Sarah khawatir. Mary akan bernasib sama dengannya, yaitu digenjot oleh ayah kandungnya sendiri. Malam harinya, saat turun hujan, Sarah melihat sebuah rembasan air. Tanpa ia ragu, Sarah mengorek sumber rembasan air itu untuk mencari pertolongan dengan bantuan cahaya. Dan seseorang yang sedang berjalan pun melihatnya. Namun sayang, bukannya menghampiri sumber cahaya tersebut, orang itu justru datang ke rumah Sarah dan langsung disambut oleh Don. Dan Don yang mengetahui hal itu pun langsung menghampiri Sarah dan memukulinya tanpa ampun. Dan karena siksaan yang diterimanya itu, Sarah harus kehilangan anak keempatnya. Hal ini makin membuat Sarah menambah penderitaannya. 17 tahun berlalu, Mary dan adiknya mulai bertanya-tanya kepada Sarah, mengapa kehidupan mereka sangat berbeda dengan orang-orang yang ada di TV dan mengapa mereka tak pernah keluar dari ruangan itu. Sarah pun terlihat kebingungan menjawabnya, dan ia terlihat frustasi. Tapi pada akhirnya, Sarah mulai bercerita hal yang sebenarnya, dari keluarganya dan apa alasan kenapa mereka bertahan di sini. Mendengar itu, membuat Mary dan adiknya menangis, sampai-sampai asma Mary kambuh lagi. Sarah pun terus mencoba menguatkan kedua anaknya. Dan sekarang 20 tahun berlalu. Don yang ternyata dipecat dari pekerjaannya mulai mengalami kesulitan finansial, sehingga ia tak pernah lagi membawakan keluarganya itu makanan dan obat bagi Mary. Don pun mulai terlihat putus asa akan kehidupannya. Dan benar saja, beberapa hari kemudian asma Mary kambuh lagi bertambah parah. Sarah pun memohon kepada Don untuk membawa Mary ke rumah sakit. Akhirnya, Don membawa Mary ke rumah sakit bersama Sarah, sedangkan adiknya Mary ditinggal sebagai jaminan Sarah tidak akan membocorkan rahasianya ataupun untuk mencoba kabur. Sementara anaknya diperiksa, Sarah diminta mengisi formulir. Karena menemukan kesempatan, dengan cermat ia langsung menyusun sebuah rencana pelarian. Pertama, ia menumpahkan air ke formulir sehingga Don harus kembali meminta formulir baru. Setelah itu, Sarah berusaha menemui seorang suster yang kebetulan sedang berbincang dengan seorang polisi. Namun, pergerakan itu diketahui oleh Don dan langsung mengikutinya. Sarah yang melihat Don pun langsung mempercepat langkah kakinya, dan sampai akhirnya ia berhasil memeluk suster tersebut dan meminta pertolongan darinya. Don yang melihat hal itu merasa nasibnya di ujung tanduk. Don pun berusaha kabur. Namun, untungnya polisi dengan cepat mencegahnya. Dan saat itu juga, polisi mulai berdatangan ke rumah Don dan mereka juga menyelamatkan adiknya Mary yang ditinggal di ruang rahasia tersebut. Don pun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Setelah kepergian Don, kehidupan Sarah terlihat lebih baik bersama keluarganya. Lalu tiba-tiba saja, Chris datang dan mereka berdua pun melepas rindu di tepi sungai. Chris meminta maaf karena dengan polosnya mempercayai perkataan Don waktu itu. Dan pada akhirnya, mereka kembali lagi untuk menjalin asmara dan film ini pun menggesan.